Pada video kali ini, Bu Ani akan menjelaskan konsep pH, pOH, dan pKw. Anak-anak, jeruk dan tomat itu sama-sama asam, tetapi tingkat keasamannya tidak sama. Apakah pembawa sifat asam itu? Pembawa sifat asam adalah ion H+. Nah, derajat keasaman atau tingkat keasaman suatu larutan tergantung pada konsentrasi ion H+ dalam larutan. Semakin besar suatu atau konsentrasi ion H+, maka semakin asam suatu larutan itu. Nah, untuk menyatakan derajat keasaman atau tingkat keasaman suatu larutan, digunakanlah konsep pH. pH sendiri dirumuskan sebagai min log konsentrasi H+. Kita menggunakan logaritma di sini, mengingatkan materi pelajaran logaritma dasar. Rumus yang kita gunakan untuk perhitungan nanti yang sederhana yaitu log A pangkat X. Ini sama dengan X kali log A. Kemudian log A kali B ini sama dengan log A ditambah log B. Sementara log A per B ini sama dengan log A dikurangi log B. Ini rumus yang akan kita gunakan dalam perhitungan pH nantinya. Saya contohkan, kita pakai rumus yang pertama. Berapakah log 10 atau log 10 pangkat 1? Log 10 pangkat 1 ini kita pakai rumus log A pangkat X sama dengan X kali log A, berarti sama dengan 1 kali log 10. 1, karena log 10 nilainya 1. Contoh yang kedua, berapakah nilai dari log 10 pangkat 2? Berarti sama dengan 2 kali log 10 sama dengan 2. Contoh yang ketiga, berapakah nilai log 2 kali 5? Nilainya sama dengan log 2 ditambah log 5. Nanti ini kalau kita hitung, kita lihat di tabel logaritma, maka nilainya sama dengan 1. Contoh yang keempat, berapakah nilai log 10 per 2 sesuai dengan rumusan yang nomor 3? Ini sama dengan log A per B, berarti nilainya sama dengan log A min log B. Log 10 per 2 sama dengan log 10 dikurangi log 2. Contoh berikutnya, berapa nilai log 10 pangkat min 1? Kita pakai rumus yang pertama, log A pangkat X. Log 10 pangkat min 1 sama dengan min 1 kali log 10. Sama dengan min 1. Kalau kemudian ini saya beri tanda negatif, berapa min log 10 pangkat min 1? Sama dengan min log A pangkat X min 1 atau 1. Berapa min log 10 pangkat min 2? Berarti nilainya sama dengan 2. Terakhir, berapakah nilai min log 3 kali 10 pangkat min 2? 3
min log 3 kali 10 pangkat min 2, ini berarti kita gunakan rumusan ini dulu, log A kali B. Log A ini B-nya berarti sama dengan min log 3 ditambah log 10 pangkat min 2 sama dengan min log 3 ditambah min 2 kali log 10. Ini kalau kita jabarkan sama dengan min log 3 min 2, karena log 10 nilainya 1, sama dengan min log 3 plus 2 atau 2 min log 3. Nah, nanti selanjutnya ketika kalian sudah terbiasa dengan angka-angka konsentrasi suatu larutan H+ atau H-, nanti tidak usah dijabarkan seperti ini. Sekarang kita kembali ke pH. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Contohnya, jika konsentrasi H+ dalam larutan itu sama dengan 0,1 m. Berapakah pH larutan? pH sama dengan min log konsentrasi H+, min log 0,1 atau 10 pangkat min 1. Ini ya, sama seperti ini, berarti nilainya sama dengan 1. Contoh yang kedua, berapakah pH larutan jika konsentrasi H+ sama dengan 0,01 molar? 0,01 molar sama dengan 10 pangkat min 2. Berarti pH larutan sama dengan min log konsentrasi H+ atau min log 10 pangkat min 2. Sama seperti yang ini. Contoh ketiga, untuk perhitungan pH jika diketahui konsentrasi H+-nya. Berapakah pH larutan jika konsentrasi H+-nya 0,03 m? Maka bisa kita hitung dengan memasukkan ke dalam rumusan pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 min log 3. Nanti akhirnya kalian akan hafal dengan sendirinya. Ini sama dengan ini. Jadi kalau kalian tanya gimana asalnya dari mana, ini dijabarkan seperti ini. Tetapi ketika sudah hafal tidak usah dijabarkan. Kemudian contoh yang keempat, berapakah pH larutan jika diketahui konsentrasi H+ sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Ini contohnya. Jadi kalian tidak perlu menjabarkannya. Berarti pH-nya sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 5. Yang terakhir, contoh terakhir, berapakah pH larutan jika konsentrasi H+-nya 5 kali 10 pangkat min 6
Kemudian di soal diketahui log 2 itu sama dengan 0,3. Maka dari sini kita bisa memasukkan ke dalam rumusan bahwa pH sama dengan min log konsentrasi H+ atau min log 5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 min log 5. Seperti ini sudah betul, tetapi ketika diketahui log 2 maka ini harus dijabarkan. 6 min log 5 itu sama dengan 6 min log 10/2 sama dengan 6 min log 10/2 sama dengan log 10 dikurangi log 2 sama dengan 6 min log 10 dikurangi 0,3 sama dengan 6 dikurangi 1 dikurangi 0,3 sama dengan 5 plus 0,3 atau 5,3. Inilah pH-nya. Demikian penjelasan tentang konsep pH, pOH dan pKw. Selanjutnya nanti akan saya sambung dengan pOH. Analog dengan pH, maka pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Maka pKw sama dengan min log KW. Kita lanjut ke tetapan kesetimbangan air atau tetapan ionisasi air. Dilambangkan dengan KW. Air merupakan elektrolit yang sangat-sangat lemah. Kalau dia merupakan elektrolit berarti dalam air ada ion-ionnya. Reaksi ionisasi air adalah seperti ini. Air menghasilkan ion H+ dan ion OH-. Reaksi ionisasi air merupakan reaksi kesetimbangan sehingga mempunyai tetapan kesetimbangan yang rumusannya sama dengan hasil kali konsentrasi zat di sebelah kanan masing-masing dipangkatkan 1/H2O. K kali konsentrasi H2O, konsentrasi H2O dianggap tetap sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Selanjutnya ini disingkat sebagai KW, tetapan ionisasi air atau tetapan kesetimbangan air, sama dengan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-. Reaksi ionisasi air merupakan reaksi endoterm, sehingga semakin tinggi suhu maka semakin besar harga KW. Jadi semakin tinggi suhu maka H+ yang dihasilkan semakin banyak, harga K-nya juga akan semakin besar. Harga KW pada suhu 25 derajat Celcius itu adalah 10 pangkat min 14. Berapakah konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- masing-masing dalam air murni? Seperti kita lihat, 1 molekul H2O menghasilkan 1 ion H+ dan 1 ion OH-. Jadi perbandingan jumlah ion yang dihasilkan sama. Sehingga ketika ini kita tulis ulang,
konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min sama dengan KW. Karena nilainya sama, ini bisa saya ganti H plus kali konsentrasi H plus sama dengan KW. Karena nilainya sama. Konsentrasi H plus kuadrat sama dengan KW. Berarti konsentrasi H plus sama dengan akar KW atau akar 10 pangkat min 14, 10 pangkat min 7. Jadi dalam air murni konsentrasi ion H plusnya 10 pangkat min 7 M. Berapa konsentrasi OH minnya? Karena perbandingannya sama, maka konsentrasi OH minnya juga 10 pangkat min 7 M. Arti 10 pangkat min 7 M bahwa dalam 1 liter air itu terdapat 10 pangkat min 7 mol ion H plus dan 10 pangkat min 7 mol ion OH min. Jadi pada air murni konsentrasi H plus ini sama dengan konsentrasi OH min sama dengan 10 pangkat min 7 molar. Sekarang pada larutan asam, ketika dalam air murni ditambahi asam, maka H plusnya yang nambah. Konsentrasi H plusnya lebih besar dari konsentrasi OH minnya. Sebaliknya pada larutan basa, maka konsentrasi OH minnya lah yang lebih besar daripada konsentrasi H plus. Dalam larutan berair, konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min akan selalu sama dengan KW. Kita lanjutkan dengan hubungan konsentrasi H plus dan konsentrasi OH min dalam larutan. Jika dalam suatu larutan konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 7 M. Berapakah konsentrasi OH minnya? Jawabannya pasti 10 pangkat min 7 M. Karena konsentrasi H plus kali konsentrasi OH min itu nilainya sama dengan KW. Jadi kalau H plusnya 10 pangkat min 7, kemudian ditanyakan berapa konsentrasi OH minnya, ini hasil kalinya adalah 10 pangkat min 14. Berarti konsentrasi OH min sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 7 sama dengan 10 pangkat min 7 M. Contoh berikutnya, hubungan antara konsentrasi H plus dan konsentrasi OH min. Sekarang jika konsentrasi H plus dalam larutan itu 2 kali 10 pangkat min 3 M. Berapakah konsentrasi OH min dalam larutan? Kalau kita lihat nilai konsentrasi H plusnya 2 kali 10 pangkat min 3, ini angka yang besar dibandingkan dengan 10 pangkat min 7. Berarti larutannya pasti bersifat asam. Untuk menghitung konsentrasi OH min, sama kita masukkan dalam rumusan bahwa hasil kali konsentrasi H plus dan OH min itu selalu sama dengan KW 2 kali 10 pangkat min 3 kali konsentrasi OH min, nilainya adalah 10 pangkat min 14. Berarti konsentrasi OH min sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Atau 10 kali 10 pangkat min 15 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3, yaitu 5 kali 10 pangkat min 12 M. Jadi sangat kecil. Jadi kalau H plusnya besar, OH minnya pasti sangat kecil, lebih kecil dari 10 pangkat min 7.
Contoh ketiga, jika konsentrasi H+ dalam suatu larutan adalah 5 kali 10 pangkat min 9 M. Berapakah konsentrasi OH- dalam suatu larutan atau dalam larutan tersebut? Kita lihat H+-nya lebih kecil dari 10 pangkat min 7. Ini kita bisa memastikan bahwa larutannya bersifat basa. Jadi OH-nya pasti lebih dari 10 pangkat min 7. Kita masukkan dalam rumusan H+ kali konsentrasi OH- sama dengan KW. Kalau H+-nya 5 kali 10 pangkat min 9, maka konsentrasi OH-nya bisa kita hitung dengan membagi 10 pangkat min 14 dengan 5 kali 10 pangkat min 9. Atau kalau ini kita jadikan 10 kali, maka 10 kali 10 pangkat min 15 bagi 5 kali 10 pangkat min 9. Atau 2 kali 10 pangkat min 6 M. Jadi lebih besar dari 10 pangkat min 7 OH-nya. Berarti larutannya bersifat basa. Kita lanjutkan hubungan antara pH dengan pOH. Saya tulis ulang rumusan bahwa dalam larutan konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- itu selalu sama dengan KW. Kalau di ruas kiri ini saya kalikan min log, di ruas kanan saya kalikan min log juga. Berarti min log konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- sama dengan min log KW. Kalau ini kita jabarkan berarti min log H+ ditambah min log OH- sama dengan min log KW. Min log disingkat dengan P. pH. Min log OH- berarti POH. Min log KW berarti PKW. Atau kalau kita jabarkan ke angka, ini min log 10 pangkat min 14. Nilainya adalah 14. Berarti pH ditambah POH nilainya sama dengan 14. Contohnya, suatu larutan mempunyai pH 7. Berapakah pOH larutan tersebut? Kalau pH-nya 7, pOH-nya pasti 7 juga. Atau masukkan ke rumusan bahwa pH plus pOH dalam larutan selalu sama dengan 14. Kalau pH-nya 7, maka pOH-nya sama dengan 14 min 7. Contoh yang kedua, suatu larutan yang mempunyai pH 5,5. Berapakah pOH larutan? pH plus pOH sama dengan 14, 5,5 plus pOH sama dengan 14, maka pOH-nya sama dengan 14 dikurangi 5,5 sama dengan 8,5 itu pH-nya. Kemudian contoh yang ketiga, suatu larutan mempunyai pH 12. Berarti larutannya bersifat basa karena pH-nya di atas 7. Berapakah konsentrasi OH- dalam larutan? Karena larutannya basa, pasti OH-nya besar. OH-nya akan di atas 10 pangkat min
molar. Kita hitung, kita masukkan rumusan pH plus POH sama dengan 14. Maka POH sama dengan 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Kalau POH-nya 2, maka UHM-nya sama dengan 10 pangkat min 2M. Jadi jauh di atas 10 pangkat min 7. Karena larutannya bersifat basah. Sementara sampai di sini, nanti silahkan mengerjakan soal-soal yang saya posting.